ini kita akan coba bahas versi yang kedua, yaitu versi 2.0 updatekan dari versi sebelumnya 1.0 di aplikasi tentang penjualan yang nantinya ada laporan mulai dari laba rugi, arus kas, dan juga ada laporan tentang neraca. Kita akan coba jalankan. Di aplikasi ini nanti acuannya ya saya menggunakan Excel yang sudah kita siapkan. Untuk datanya saya akan mengacu di Excel yang sudah saya siapkan. Dari hasil inilah yang nantinya laporannya atau laporan neracanya harusnya imbang antara dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kita coba ke aplikasi dulu. Di aplikasi ini terdiri dari beberapa entrian ya. Kemudian ada beberapa laporan juga. Kita akan coba masukkan satu persatu untuk datanya. Di dashboard tersendiri ada omset per bulan berjalan, yaitu bulan Maret, kemudian barang yang sudah dikirim itu totalnya berapa, kemudian pengeluaran bulan Maret itu juga berapa. Di sini juga akan ada grafik penjualan perbandingan dari tiap bulan, ada berapa produk yang terjual, kemudian saldo tokonya posisi di bulan ini berapa, hutang bulan Maret berapa, dan piutangnya berapa. Oke, kita ke referensi. Di referensi ini sudah saya masukkan beberapa, mulai dari kategori barang yang nanti akan kita jual. Ya, saya sudah masukkan 2. Di sini kalian bisa menambahkan atau mengedit dan delete. Kemudian ada yang namanya referensi capital change. Di capital change sudah saya masukkan beberapa kriteria atau jenis, mulai dari modal, ada brave, kemudian ada laba rugi, dan koreksi. Ini pun kalian bisa edit. Kemudian di sini saya siapkan juga yang namanya fixed cost, mulai dari sewa, wifi, kemudian gaji karyawan. Dan ada lagi untuk variable cost, ada BBB dan BTKL, ada pemasaran, ada inventaris, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan ke hutang. Di hutang ini ada hutang, ada pembayaran hutang. Kemudian di bagian piutang juga gitu ada piutang dan pembayaran piutang. Dan di referensi berikutnya saya sertakan marketplace, yaitu berhubungan dengan pajak ya. Kalau Shopee nanti pajaknya 10% dari penjualan. Kemudian di TikTok Shop ada 2. Ini bisa kalian tambahkan ya kalau ada marketplace yang lain. Berikutnya kita ke couple care. Couple care ini untuk istilahnya bisa kalian ganti sendiri ya. Jadi setiap transaksi saya akan mengambil nominal 5.000. Kalau ada produk yang terjual itu adalah 10 di hari ini, maka untuk couple care-nya saya ambil 5.000 kali 10 produknya tadi itu. Oke, sekarang kalau sudah di inventory, ini ada stok produk. Jadi produk-produk yang akan kita jual itu kita entrikan di sini. Kita coba entrikan 1 ya. Kita coba yang pertama. Ini ada hubungannya dengan referensi kategori tadi ya. Kemudian warnanya, HPP-nya berapa. Ya, untuk posisi ini saya ngacunya ke ini ya, ke Excel yang sudah saya siapkan. Ya, saya mengacunya ke Excel. Oke. Di sini HPP-nya 73, harga jualnya 150. 73, kemudian harga jualnya adalah 150.000. Kita simpan. Kemudian yang berikutnya saya akan entry yang berikutnya kemeja, warnanya hitam. Ya, kita mengacu ke sini saja. Oke, kemeja warnanya sama ya. Oke, warnanya terakota. HPP-nya di sini 70.000 dan harga jualnya 125.000. Kita simpan. Oke, kalau sudah sekarang datanya sudah terentry dan stok awalnya ini masih kosong. Stok awal itu adalah stok bulan yang lalu ya. Kemudian stok in juga belum ada. Kemudian stock out-nya juga belum ada. Stock out itu berarti produk yang terjual. Kalau stock in itu adalah produk yang hasil dari produksi. Nanti coba kita entry datanya.
Kemudian HPP per barang 73, harga jualnya 150. Ini kita bisa langsung cetak untuk barcode-nya ya. Jadi kalian tidak usah lagi untuk bikin barcode di Excel. Di sistem sudah kita sediakan, kalian tinggal cetak saja berdasarkan dengan urutannya. Sekali barcode, kalian bisa cetak, saya sediakan 10. Oke, kalau sudah kalian bisa edit dan delete kalau diperlukan. Berikutnya kita lanjut ke produksi. Jadi ketika barang yang kita entry di sini ini stoknya masih kosong ya, maka kalian bisa ketika kalian ada produksi ya, kalian bisa masukkan ke produksi. Tinggal kalian entry saja ya, kodenya yang mana, kemudian kuantitinya berapa kita produksinya. Kita mengacu ke Excel lagi. Di Excel ini saya siapkan 1200 karena ada stok, ada nanti penjualannya. Penjualannya nanti di sini mengacu ke 200 ya 800. Kemudian di sini ada sisa 100 dan stok in-nya yaitu 1100. Berarti saya akan produksi 1200 ya. Saya akan produksi 1200, kemudian BBB produknya saya mengacu di Excel. Oke, nah di sini ada 48.000 dan PTKL-nya 25.000 untuk produk yang pertama. Kita tinggal simpan. Kemudian saya entry lagi untuk produk yang kedua. Saya samakan 1200, kemudian BBB-nya 42.500, PTKL-nya 27.500. Oke, ada stok 100, ini masih produksi ya, 1200 masih produksi. Ketika nanti produknya selesai atau jadi, maka kalian bisa melakukan approve. Statusnya in progress ya, karena belum masuk ke produk, stok produknya. Kita harus melakukan approve dulu. Oke, di quantity 1200 yang sudah selesai berapa? Oh, yang sudah selesai adalah 1000. Oke. Tahu kita 1100 ya, sesuai dengan Excel tadi itu ya. Sesuai dengan Excel yang sudah kita siapkan 1100. Oke, ya ini. Ada 1100 stok in-nya. 1100 kita approve, maka otomatis ada sisa 100 di sini. Dan ketika di sini sudah kalian approve 1100, maka otomatis di bagian stok produk akan muncul di sini stok in-nya 1100 ya. Maka total stoknya adalah 1100. Begitu juga di produk kedua saya akan lakukan dia 1100 juga. Oke. Nah, nanti kalau ketika ada quantity 100 kemudian kalian approve lagi 100, maka kan posisinya kosong. Otomatis data ini akan hilang, tidak akan dimunculkan karena sudah tidak ada produk yang diproduksi atau statusnya in progress. Seperti itu ya. Oke, kalau ini sudah selesai, kemudian laporan persediaannya kita akan munculkan. Stoknya ready stock 1100, stok in progress-nya 100, HPP ready-nya segini ya, dan totalnya segini. Sudah komplit. Kalian kalau mau cetak tinggal stock of name-nya tinggal kalian cetak saja. Oke, kemudian kita ke laporan stock in ya. Laporan stock in tadi itu sisa berapa? Ada 1100 ya untuk stock in-nya tadi itu. Kemudian kita masuk ke laporan stock out. Nah, stock out-nya yang terjual kan belum ada. Maka di sini tidak muncul. Sekarang kita coba ke menu sales yaitu penjualan, di mana di sini ada masukan resi. Kalau datanya ada transaksi, maka ketika kita ingin mencari resi mana, kita bisa melakukan scan barcode di sini, kemudian cari resi, otomatis yang muncul juga nanti resi yang bersangkutan. Kita akan coba melakukan transaksi, kita klik input, kemudian kita akan isi data customer-nya. Dia melakukan penjualan dari Shopee, kemudian resinya berapa, nama customer-nya siapa, kotanya kota mana, provinsinya provinsi mana, tinggal kita klik save. Otomatis akan muncul tampilan scan barcode. Ketika kita sudah mempunyai barcode produk, kita tinggal lakukan scan saja. Ya, kita akan coba entry produknya. Kemudian produk yang kedua, otomatis dia akan muncul satu kuantitinya.
kita bisa edit ini untuk menyesuaikan jumlah barang yang terjual berapa. Kalau ada diskon, kita tinggal masukkan diskonnya saja. Oke. Oke, kalau tidak ada diskon ya tidak usah dimasukkan. Kalau sudah, kita tinggal save. Otomatis di bagian tabel stok produk akan muncul ya nama customernya Anggi, statusnya dikirim, kemudian ini adalah transaksinya. Totalnya 12.500.000 untuk harga jualnya, diskonnya adalah 600. Kita bisa edit ya, kalau kita mau edit, kalau kita model, kita tinggal melakukan proses hapus data. Oke, kalau sudah ya, di sini kita sesuaikan dengan Excel saja biar nanti hasilnya akan sesuai juga. Di sini terjual yaitu 200, 200, 200, 200, berarti posisinya setiap produk adalah 400. Kita akan coba edit datanya. Di sini ada 400. Kemudian di bagian yang kedua juga 400. Oke, langkah berikutnya yang perlu kita siapkan lagi yaitu untuk transaksinya. Di transaksi ini untuk capital change-nya kita akan coba entry. Kita mengacu ke Excel yang sudah kita siapkan. Ya, capital change ada modal. Oke, modal, kemudian modal Rizal sebesar 200 juta. Oke, 200 juta. Kita simpan. Kemudian kita entry lagi yaitu laba rugi. Ini laba rugi adalah laba rugi di bulan sebelumnya, yaitu keterangannya laba bulan Februari 2023 sebesar berapa? 10 juta. Oke. Berikutnya kita entry prefer sebesar 5 juta Rizal. Oke. Langkah berikutnya koreksi. Nah, koreksi kalau mau ditulis silakan. Kalau tidak juga tidak ada masalah. Nah, koreksi saya tulis keterangannya tidak ada aja lah. Oke, 0 atau saya bisa tulis 0 nggak apa-apa. Kalau sudah, kita lanjut ke Vicos. Di Vicos ini kita akan coba entry sewa. Oke, sewanya adalah tempat sebesar 2 juta. Kemudian berikut lagi wifi ya, internet. Oke, wifi internet 300.000. Kemudian yang berikutnya gaji karyawan. Gaji karyawan keterangannya adalah pegawai. Oke, sebesar 10 juta. Berikutnya kita ke variable cost. Di variable cost kita coba entry mulai BBB. Sebesar keterangannya adalah kain. Oke, sebesar berapa? 108.600. Berikutnya kita ke BTKL. BTKL ada 220 PCS. Harganya 57.750. Kita lanjut ke pemasaran iklan TV. Iklan TV sebesar 10 juta. Oke, berikutnya kita ke inventaris. Ada kamera. Kamera sebesar 5 juta. Berikutnya kita ke lain-lain. Ada bensin sebesar 1 juta. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita lanjut ke hutang. Di hutang ini ada keterangan Rizal 1 juta. Kita kosongi untuk kreditnya. Kemudian kalau kita melakukan pembayaran hutang, maka yang diisi adalah kredit.
Kemudian kita lanjut ke piutang. Di piutang ini ya Rizal 1 juta. Kemudian kita lanjut ke pembayaran piutang. Rizal di kredit. Oke. Sekarang kita lanjut ke piutang sudah ya. Oke. Ketika ini sudah kita entry semua, maka harusnya kita sudah menemukan untuk report laporan laba ruginya. Di laporan laba rugi kita bisa search ya bulan berapa di tahun berapa. Kita tinggal search maka otomatis sudah akan muncul di sini mulai omsetnya berapa, beban costnya yang kita entry tadi akan semua terekam di sini atau terrecord. Gross profit juga sudah akan muncul, fixed cost, sewa, wifi, gaji karyawan, profit setelah zakat pun sudah akan muncul secara otomatis. Dan income statementnya dia adalah laba di bulan Maret 2023. Ini untuk laporan laba ruginya. Kalau laporan arus kasnya juga dia sudah ada terfilter, kita cek di bulan Maret. Maka otomatis di sini capital change-nya sudah muncul, omset, hutang, pembayaran piutang juga sudah muncul, pengeluaran semua sudah terekam semua di sini. Nah, cash flow-nya 104.527.500. Kita cek di bagian neraca saldo. Kita cek di tahun 2023 harusnya posisi kiri dan kanan harus seimbang untuk neraca. Di sini cash flow-nya tadi itu ya 104, hutangnya tidak ada karena sudah terbayar semua. Begitu juga di piutang untuk persediaan 109-150 juta aset semua sudah terekam semua. Dan di sini posisi neracanya kiri dan kanan sesuai. Seperti itu ya untuk aplikasi versi 2.0.